kembali lagi dengan Cenat. Hari ini mau menyapa semua pejuang cancer. Kenapa? Karena ada berita bahagia. Kali ini kita masuk ke part kedua ya. Mungkin yang sebelumnya sudah lihat di video yang sebelumnya, ada Ibu Juliana yang membagikan perjalanan perjuangan kansernya, kanker pangkal lidah dan kelenjar getah bening. Hari ini beliau duduk lagi bersama kita semua untuk menyampaikan berita bahagianya yang kemarin tentunya ya. Tapi sebelumnya daripada Cinat yang ngomong, langsung aja ya kita panggil ya. Hai Ibu Juliana. Biasanya panggilnya Ai. Halo Ai. Halo. Oke, jadi ini kedua kalinya Ai di sini ya. Nggak bisa kabur katanya tadi. Oke, thank you Ai udah datang sini. Jadi kemarin sebenarnya seneng banget tuh ya dapat kabar bahagia dari AI ya yang sudah PET scan dan dinyatakan clear ya, puji Tuhan, bersih. Jadi kemarin itu kanker pangkal lidah ya dan kelenjar getah bening. AI melewati sekilas aja ya. Nah, AI itu melewati kemarin kemonya berapa kali AI? Kemonya 6 siklus. 6 siklus, terus habis itu radiasinya 33 kali. Dan benar-benar mungkin kemarin sudah lihat ya, apakah kemarin drop, terus habis itu apakah AI menangis, apakah AI sedih, apakah justru AI tertawa setelah kena kanker. Tengok di video yang sebelumnya ya. Kita nggak akan bahas itu di sini. Yang kita bahas adalah kabar bahagia setelah clearnya kemarin. Nah, ceritanya AI kemarin itu PET scan setelah terakhir radiasi. Itu jaraknya berapa lama? Dari radiasi kan selesainya bulan Juli tanggal 21. Oke. Kemudian setelah kontrol dokter, saya pulang ke Lombok, dokternya bilang 3 bulan kemudian baru. Sebentar, Juli 2021. 2021? Enggak, maksudnya tanggal 21 Juli. 21 Juli 2025. Oke. Kemudian kontrol, dokternya bilang nanti 3 bulan evaluasi. 3 bulan. Ya. 3 bulan dari 3 bulan evaluasi. Itu evaluasinya seperti apa kalau pangkal lidah itu, Ai katanya? Untuk evaluasinya itu kontrolnya seperti apa aja? Dilakukan apa aja? Ya, pemeriksaan dia punya ini masih ada benjolan apa enggak. Oke, jadi berarti diraba. Oke, diraba di bagian sini ada benjolan lidah. Terus bagian lidahnya gimana? Masih ada radang merah atau apa? Oke, jadi juga dilihat di bagian dalam mulut. Itu apakah ada yang radang atau merah atau gimana? Oke, terus habis itu apalagi biasanya kalau bagian mulut? Itu aja sih. Itu aja ya. Kelanjutannya apakah ada cek darah? Cek darah itu dokter enggak sarankan kemarin ya. Karena memang sudah pada oke semua gitu. Oke, berarti ini buat pengetahuan juga karena rata-rata itu kalau sudah kena kanker banyak yang gini, CA125-nya berapa? Biasanya juga ada CA19-nya berapa? Pokoknya mengacunya ke darah. Nah, ini kita tahu langsung ya dari salah satu pejuang kanker ya, sahabat komunitas kerjaan sehat yang sudah dinyatakan clear. Cek darah itu nggak selalu ya kan? Ya, kalau AI itu berarti kemarin sudah tanya ke dokter. Sudah tanya, dokter bilang kalau memang ini nggak perlu gitu. Kalau nggak, mungkin lebih ke kalau nggak ada gejala atau keluhan atau mungkin terlihat secara pemeriksaan kasat matanya juga tidak ada yang diperlukan untuk cek darah, itu tidak perlu cek darah, betul ya? Oke, berarti ini sama dengan Cenat. Jadi kemarin juga dari dokter Brahmana tuh Cenat juga tanya tuh, dok nggak cek darah kah? Sudah clear ini? Karena kan kebanyakan biasanya compare tuh kalau kebetulan ovarium kan ada CA125-nya. Nah, kemarin berapa, sekarang berapa? Terus dokter Brahmana nggak perlu. Kamu ada keluhan nggak? Enggak. Terus secara USG juga oke. Jadi
nggak perlu dok, nggak perlu. Nah ini Karena tidak ada keluhan kan, jadi tidak perlu. oke tuh, jadi buat teman-teman pejuang cancer di sana, buat yang mungkin sekarang sedang menyambut berjuang melewati pengobatan medis dan juga mungkin sudah dinyatakan clear, terus lagi bertanya, kok saya nggak disuruh cek darah ya? Nah ini penjelasan juga ya dari salah satu sahabat komunitas Rujaan Sehat, Ibu Juliana, yang kemarin kanker pangkal lidah, kelenjar getah bening juga tidak cek darah karena tidak ada keluhan, tidak ada gejala apapun yang dirasakan. Lalu dicek juga bagian mulut dan lehernya juga aman. Nah jadi cek darah tuh tidak selalu gitu ya. Terus habis itu apalagi tuh, yaitu PET scan ya, PET scan. diminta untuk PET scan. Oke. Lanjut terus PET scan ya. Waktu itu 3 bulan kan saya pulang ke Lombok. Pulang ke Lombok, kemudian sudah dijadwalkan sama anak saya. Oke. Tanggal 11 Oktober kemarin ini PET scan-nya. Oke, jadi jadi saya langsung balik ke Surabaya tanggal 8 Oktober. Kemudian tanggal 10 ke Jakarta, tanggal 11 untuk PET scan. Hasilnya Keluar tanggal 13, tanggal 14 balik. Dan bawa hasilnya langsung. Jadi turun dari bandara, taruh barang langsung ke dokter. Oh, begitu. Ya, kebetulan memang untuk PET scan ini memang untuk di Surabaya juga ada di satu RS Kemenkes, itu sudah ada ya, info dari dokter Brahmana juga. Untuk PET scan-nya yang lainnya belum ada, hanya satu aja di Surabaya ya, kemungkinan juga ada RS yang lainnya tapi entah udah beroperasi atau belum, tapi yang pasti satu RS Kemenkes, info dari dokter Brahmana sudah. Nah untuk Ibu Juliana kemarin PET scan-nya di Jakarta. Iya, saya kan nggak tahu kalau di sini. Iya, itu juga makanya kemarin tadi anaknya Ai juga bilang, oh udah bisa ya ternyata di Surabaya. Oke, jadi untuk PET scan-nya di Jakarta tanggal 11-nya, terus habis itu balik langsung kontrol ke dokter. Iya. Bawa hasilnya. Oke, dan di sana puji Tuhan bersih. Iya. Bagus. Bersih. Jadi tinggal kontrol aja. Oke, habis itu tinggal kontrol aja. Jadi PET scan-nya hasilnya bersih. Pasti di sana yang nonton juga, channel doain kamu juga segera nyusul habis ini. Terus habis itu dokter menyarankan setelah PET scan nyatakan bersih, terus kontrol lagi itu berikutnya berapa lama? Dokter sebenarnya anjurkan 6 bulan sekali, tapi saya bilang, dok kalau bisa saya 3 bulan sekali dulu gitu. Oh, jadi minta nih disuruh ya? Karena saya tuh bukan apa, kita nih sudah begini, kita juga harus waspada. Jangan terlalu kelamaan kontrol juga, tetap harus waspada. Karena saya sudah lihat banyak pejuang cancer yang lain sudah sembuh dinyatakan ini, tapi tiba-tiba ada lagi. Iya, muncul lagi. Kayak ada teman kemarin kan, dia kanker payudara. Sudah dinyatakan clear. Tapi kok metasnya ke kandungan. Metas ke rahim. Oke. Itu berapa lama? Hanya berapa bulan. Makanya saya juga bukan bilang apa, semua itu kita harus tetap jaga. Jadi itu pesannya. Nggak boleh lengah. Itu setuju sih, tapi memang karena terkadang kita kalau sudah clear itu kan badan kita juga sudah enak, bener ya? Ai sekarang kan ngerasanya badannya juga lebih oke kan? Enak banget. Karena sudah tidak kemo lagi dan ini, jadi kondisinya lebih fit gitu rasanya ya. Karena memang habis kemo tuh kayak kita tuh kayak terlahir kembali. Betul. Jadi pesannya berarti tetap waspada ya. Kontrolnya yang harusnya dari dokter disarankan 6 bulan, request jadi 3 bulan ya. Jadi dokternya dokter bilang oke. Ya, saya juga pikir sebelum 3 bulan kalau saya mau datang kontrol lebih baik. Nggak apa-apa sebenarnya ya. Dokternya malah seneng kalau dia datengin tiap bulan. Oke ya kan. Jadi sebenarnya kalau sudah dinyatakan clear, kemarin ada tanya enggak sih Ai? Habis itu 6 bulan itu periodenya kan mundur biasanya ya. Dokter mengatakan biasanya gitu, 6 bulan terus 1 tahun, betul? Oke, jadi 6 bulan lalu 1 tahun berkala ya. Sampai biasanya 1 tahun sekali sampai ke 5 tahun biasanya gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau memang ada apalagi ada keluhan, pastinya sebelum jadwal kontrol tetap
harus langsung cek aja, cek ke dokter ya. Jadi untuk AI kemarin ada tanya enggak AI, adakah pantangan atau apa yang harus dijaga dari dokter? Apa? Saya tanya sama dokternya, apa sih maksudnya masukan buat saya Nah, supaya saya juga harus menjaga. ya. Jadi dia bilang ya bakar-bakaran. Oke, bakar-bakaran ya. Tuh diingat Sate. baik-baik. Heeh. Sate, oke. Lalu yang dipindang atau Oh, diasap juga. yang juga diawetkan ya, Heeh. seperti di pindang itu kan berarti kan Pindang. diawetkan kan. Heeh. Nah, terus habis itu kayak ikan Yang- asin. ya, yang diasap-asap Yang itu nggak boleh. diasap. Oke. Lalu apa? Makanan-makanan kaleng. Makanan-makanan kaleng. Pokoknya yang siap saji itu Ya. sebenarnya nggak bagus. Siap Pokoknya saji. kalau memang terpaksa kepingin, kan saya tanya, loh berarti sticknya nggak boleh dong stick. Kan saya kan suka makan stick kan. 3 bulan sekali nggak apa-apa katanya. Oke. Maksudnya AI dia- suka makan stick. Wah, Kalau 3 bulan sekali masih oke. Tapi kalau bisa dihindari gitu. ya hindari. karena ada Kan hitam-hitamnya itu ya. Karena kan itu Menghasilkan iya. Jadi untuk teman-teman di sini itu ya, itu aja. Ada lagi nggak? Ai, yang disampaikan? gula kan. Ya, gula. Oke. Jadi sebenarnya kayaknya Minuman semua pada tahu. manis, juga. Nah, minuman manis. Oke, itu Jangan aja kalau ya. bisa yang kaleng-kaleng paling bagus tuh air putih jus yang kita buat sendiri. Air putih jus itu yang memang lebih baik lah ya gitu ya. Tanpa gula. Tanpa gula. Nah, itu ya. Jadi itu aja. Ada lagi nggak? Tepung wala. Tepung iya. Ada juga gorengan. Boleh tapi harus dalam batas wajar. Oh, Nggak boleh oke. berlebihan. Karena itu kan juga tidak bagus, itu mengandung gula juga kan. Kayak Ya, jadi tepung-tepungan. tepung-tepungan pasti digoreng. Jadi otomatis Dan ya roti, roti juga enggak. Nah, itu lebih baik ya real food lah, seperti yang teman-teman mungkin udah pernah ikut live-nya Jinat. Itu ya seputar itulah ya pasti ya. Jadi pantangan-pantangannya yang umum yang disampaikan oleh dokter memang untuk jaga seperti itu. Nah, terus dari AI sendiri berarti untuk dari segi makanan, lifestyle sampai saat ini itu ngejaga banget atau ada kendor atau gimana? Saya jaga banget. Oh, jaga banget itu loh ya. Makanya kayak udah clear, inget-inget ya, harus jaga banget. Jadi AI juga jaga banget ya. Iya. Kayak propolis itu walaupun sering ini saya tetap pakai, tapi dikurangin ya. Iya, Kayak jadi yang sampaikan kan vitamin ya. Tetes kemarin kan 14 kan saya pakai 7. Oke, jadi ya memang AI juga ada kemarin ada konsumsi vitaminnya Cina juga ya. Itu juga ada konfirmasi juga ke dokter. Oke juga, dan juga ke dokter kami juga disampaikan untuk pemakaiannya seperti apa setelah clear kayak gitu. Masih konsumsi juga pemakaiannya. Tetap saya pakai tiap hari. Masih setiap hari pakai. Terus habis itu juga kalau makanan juga tetap dijaga. Nah, terang harus tuh. Nggak boleh lengah. Nggak boleh lengah, ingat ya. Itu sakit sakit tuh nggak banget deh gitu loh. Nggak banget deh. Nah, tadi Cenat aja ngelihat gini. Wih, AI loh hebat loh, tambah seger ya, tambah fit loh ini. Jadi kemarin ceritanya untuk AI sendiri, ini kebetulan ya besok kan kita punya edukasi ya, edukasi via Zoom dari dokter bedah onkologi. Ternyata dokter yang mengisi di bulan November nanti adalah dokter yang juga menangani yang menghandle juga Ibu Juliana. Beliau Dr. Dwi ya, nanti buat kamu yang seputar kanker lidah, kelenjar getah bening ya, itu boleh silakan ikut. Kanker yang lain pun juga boleh ikut silakan. Karena itu memang edukasinya pasti bermanfaat banget. Dokternya gimana? Baik banget. AI. Baik banget tuh. Baik banget katanya tuh, sabar. Nah, itu ya. Yang pasti edukasinya kalau kontrol dapat nggak? Biasanya banyak edukasinya, enggak lah pasti, ya kan? Kontrol. Pokoknya yang penting-penting aja. Nah, itu kita pasti. ini. Iya, jadi kalau kita kontrol ke dokter itu pasti sepotong 2 kata, 1-2 Iya. kata. Kita mengharapkan yang lebih itu kayak keluar-keluar dari mulutnya ya kan. Nah, nanti pastiin juga kamu hadir ikut ya acaranya besok. Gimana caranya? Langsung cek di caption aja, nanti mungkin di komen juga
nanti Cenat akan sampaikan. Yang pasti buat kamu member anggota komunitas Kerjaan Sehat itu juga bisa mengikuti dengan gratis ya. Jadi terus AI mau sampaikan pesan buat pejuang cancer mungkin yang sekarang kalau AI puji Tuhan kemarin bisa melewati dengan baik ya, sangat baik, bahkan sempat gak bisa makan tapi bisa terlewati dengan baik. Mungkin di sini kemarin Cenat juga ada ngelihat dan bertemu dengan pejuang kanker lidah ya. Dia nggak bisa makan sama sekali ya, hanya bisa minum ya. Jadi karena dia sakit sekali, nyeri sekali juga, dan memang cukup dibilang terlambat ya, memang dia menunda dari awal saat medis ketahuan kanker, dia menunda untuk kemo. Nah, alhasil memang kondisi kansernya lebih ini ya, dibanding sebelumnya. Nah, mungkin ada pesan apakah karena mungkin kan AI juga setipe ya, dalam artian di area lidah, mungkin ada yang mau disampaikan ke pejuang kanker yang saat ini mungkin susah untuk mereka makan ya, hanya bisa untuk minum. Iya, pertama-tama ya kita berserahlah sama Tuhan, punya semangat, jangan down itu. Dan juga kalau semuanya memang tidak bisa makan atau apa, itu karena saya bilang saya kebanyakan konsumsi, maaf ya, konsumsi yang Cenat bilang itu, vitamin itu, mulai dari saya kemo kedua yang saya bilang itu sampai sekarang tuh itu sangat sekali membantu saya. Coba mungkin bisa disarankan untuk pakai itu. Mungkin karena saya punya kebetulan saya ada kenal seorang juga yang kankernya seperti saya, tapi barusan meninggalkan dia, tapi memang sudah terlambat. Sampai meninggal pun dia tetap disonde, sampai pakai morfin pun dia tetap merasa kesakitan gitu. Ya. Dan saya juga pernah kasih. Oh, yang AI bilang ya, itu ya? Iya. Dia masih muda, umurnya 30, sekitar 30-31. Dan dia bilang, kenapa saya kenal ini kok baru sekarang, dia bilang. Dia pakai itu, dia merasa lebih enak badannya. Enak, cuma memang terlanjur agak terlambat ya. Ya itu salah satu pesannya. Jadi buat kamu pejuang kanker yang di sana yang susah makan, yuk coba banget boleh DM nanti kalau mau sharing mungkin sama AI dengan sukacita ada di grup kok. Jadi mungkin nanti bisa di grup komunitas kita, AI juga bersedia untuk maksudnya membagikan perjalanan juga ya, selain lewat YouTube sebenarnya sudah ada dengan lengkap ya. Terkadang orang itu kayak kalau misalkan sama gitu perjuangannya atau kansernya sama itu kayak merasa feel-nya itu dapat gitu, bondingnya ya. Seperti Cenat ke ovarium, sesama ada yang ovarium. Nah ini mungkin nanti buat kamu yang susah makan itu ya, yang mungkin lagi denger yang kemarin ketemu dengan Cenat, ada dirimu Afni di sana mendengar ini, yuk semangat, pastinya udah pasti semangat ya. Hanya coba saran tadi coba dirutinin ya yang disampaikan sama AI Juliana ya. Terus berikutnya AI, setelah ini AI ada rencana apakah yang diinginkan ke depan gitu? Apakah sudah ada sesuatu yang memang AI mau rencanakan atau ingin membuat, apakah berdampak untuk orang-orang pejuang kanker di komunitas kami atau seperti apa? Impian untuk keluarga juga boleh, apa nih? Banyak sih. Apa boleh disampaikan, mana tahu nanti kalau lewat disampaikan gini ada yang sesuatu, misalkan Ayu bilang mau ke Jepang, ada yang mau nganterin, ada yang kasih tiket ke Jepang. Kalau saya sih saya memang punya ini juga ya, maksudnya kalau saya ditempatkan di posisi saya sekarang ini dengan penyakit saya sekarang ini, dibilang ya, tapi ya puji Tuhan sudah bersih. Itu Tuhan juga punya rencana gitu. Jadi saya saya juga kepingin ya mereka yang bukan hanya kanker seperti saya, tapi semua yang ini, saya tuh kepingin ya mereka juga punya semangat. Jadi untuk memotivasi mereka tuh supaya jangan
kecewa atau apa, berdamailah dengan penyakit kita dan melakukan apa yang ini dan berserah sama Tuhan, melakukan yang terbaik lah gitu. Oke, Nah, ya. saya tuh kepingin mereka juga sembuh ya, Mm-mm. jadi sama-sama lah berjuang gitu. Mm-mm. Jadi saya juga tuh kepingin tuh mereka tuh bisa happy, jangan sampai sedih. Kalau sedih pun akan bisa down, berdampak sama Betul. kesehatan kita, akan menggerogoti dari Ya. dalam. Betul, karena Karena saya lihat benar banyak yang banget. stres ya, ya yang banyak stres banget. dan ya Mm-mm. jadi aduh saya tuh kadang-kadang kasihan. Oke. Saya bilang memang mungkin Tuhan punya rencana itu Oke. buat saya itu bisa juga menyemangatin mereka gitu. Ya, nah, oke, berarti impiannya itu justru ya. Itu juga. Oh, kalau gitu siap kita wujudin sama-sama ya. Nanti Cenat akan siapkan, kita akan bertemu ya. Mungkin nanti teman-teman yang terutama di daerah Jatim, Surabaya boleh merapat karena AI ini sebenarnya Juliana ini aslinya. Silakan AI, di mana AI aslinya? Saya aslinya dari Ambon tapi semenjak nikah 91 di Lombok. Nah, jadi sebenarnya ini bukan di Surabaya. Nah, mungkin nanti kita akan atur waktunya ya buat teman-teman komunitas Rujaan Sehat. Kita akan ngopi darat gitu ya, sehingga nanti mungkin bisa menyalurkan vibrasi dan energi yang positif, memberikan dampak yang baik juga buat kamu yang sekarang sedang berjuang juga ya. Jadi kamu yang mau ikutan di anggota komunitas Rujaan Sehat boleh banget. Caranya nanti cek aja di bawah di komen, nanti mungkin Cenat akan sebutkan di sana juga ya. Oke, AI, ada apa lagi yang mau disampaikan untuk Dea atas kebahagiaan ini? Pastinya Dea dengan luar biasa anaknya ya. Pasti happy banget. Mungkin mau nyampaikan apa? Mungkin dia pasti nonton ini nanti kalau udah launching ya kan, ada di posting. Ya buat anak saya itu luar biasa dia. Maksudnya dia yang apa namanya? Dia sampai buat buku khusus untuk perjalanan cancer saya. Iya. Oke. Apa dari kemo pertama sampai kemo kelima dan efeknya apa sampai saya selesai radiasi, semua apa yang saya lakukan, apa yang saya makan, yang saya rasakan semua dicurahkan di buku itu. Gitu. Ada bukunya sampai sekarang dan itu dia juga sangat perhatikan sama saya. Saya bilangnya, jadi susternya galaknya. Kadang-kadang ini tidak boleh, itu tidak boleh, tapi memang sebenarnya itu memang untuk kebaikan saya. Dan bersyukurlah apapun yang ini ya, dia waktu kemarin lihat saya waktu ambil PET scan kan, dia ngantar saya. Dia lihat hasilnya itu, saya kan tidak tahu, saya lagi duduk. Dia langsung, mama, langsung dia peluk saya. Puji Tuhan mama, hasilnya bagus, bersih. Oh ya sudah, puji Tuhan, saya bilang. Dan apapun yang ini dia selalu mensupport saya juga. Selain dari suami, dari keluarga, dia paling. Ya, kelihatan menjaga banget. Saya, Yang menangis kan kemarin anaknya ya kan. Iya, bukan iya nangis ya kan. Ai malah ketawa tersenyum aja kena cancer. Yang nangis justru Dea ya kan. Nah, jadi itu yang mau disampaikan, semoga sampai untuk Dea. Itu mamanya senang sekali ya, yang mungkin kemarin tidak bersedih tapi yakin dalam hatinya senang banget ya. Dirimu sangat memperhatikan ya. Dengan impian ibu kan kalau sudah besar seorang mama kan hanya itu ya, kebahagiaan anak-anaknya. Ya kan nggak ada lagi ya kan, kebahagiaan anak-anaknya dan anak-anaknya juga perhatian sama orang tuanya. Oke, saya selalu ya Ai. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Nah, untuk semua pejuang cancer, semangat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Serahkan semuanya pada Tuhan, berdamailah dengan penyakit kita. Lakukan yang terbaik. Berusaha dengan baik sambil berdoa. Tetap semangat. Yes, tetap semangat. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran, banyakin apa? Duit aja ya sebenarnya. Buat nge-mall ya. Oke, Ai berdiri dulu dong. Ini ada nomornya ya. Kita pakai bajunya sama ya. Jadi di sini kan ada angkanya di sini 001 ya kan. Mundur dulu sini boleh Ai. Sini. Nah, sini. Ini di sini ada 006 ya. Jadi ini ada kaosnya kita ya. Jadi buat kamu yang mau
pejuang Cancer di luar sana, entah itu kamu sedang sudah clear ataupun sedang berjuang, boleh banget, kita welcome banget karena kamu pastinya itu bisa memberikan dampak buat menginspirasi buat pejuang Cancer yang lainnya ya. Jadi gimana caranya dapetin Cinat mau beli kaosnya? Nggak bisa dengan beli. Kemarin ada yang tanya soalnya. Ya nggak bisa dengan beli. Jadi memang ini kaosnya untuk pejuang Cancer yang bercerita gitu ya. Ini untuk apa ya, keberadaan support dari komunitas Rujaan Sehat buat pejuang Cancer yang bersedia membagikannya di saat mereka entah itu sudah baik-baik saja ataupun sedang tidak baik-baik saja, biar itu juga bisa memberikan harapan nyata dan mereka bisa melihat nggak cuman mereka yang sedang berjuang saat ini. Oke, sampai sini dulu untuk jangan duduk lagi, diminta untuk duduk. Kasih kamu berdiri. Oke. Duduk lagi. Sampai sini dulu ya untuk cerita kita ya. Kebagian ini pastinya mungkin hanya sekedar kata-kata mungkin kelihatannya ya, kuncinya adalah PET scan-nya, hasilnya adalah clear dari Juliana, tapi menurut Cinat ini sesuatu kabar bahagia yang nggak boleh ataupun nggak bisa hanya untuk kita aja, tapi harus sampai ke kamu yang sekarang sedang berjuang. Oke, semangat buat semuanya. Sampai sini dulu dari Cinat dan Juliana. Semuanya sehat selalu. Dadah. Oke, thank you. Thank you.